Batu besar yang diukir dengan latihan, yang melayang di udara selama ratusan juta tahun, tiba-tiba meledak di depan mata semua orang dan berubah menjadi bubuk. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Ada apa? Satu persatu melihat ke kehampaan, terkejut tetapi pada saat yang sama merasa bingung. Metode latihan telah secara otomatis terlepas dari batu raksasa itu. Metode latihan itu tidak ada lagi. Seharusnya itu diperoleh oleh anak itu. Setelah terkejut, semua orang melihat ke arah Murongyu, yang telah memasuki kondisi kultivasi sambil duduk di tanah. Anak ini telah memperoleh latihan ini. Jika dia dapat diambil dan dipaksa untuk menyerahkan latihan ini, untuk sementara waktu, banyak orang mendorong ke arah Murongyu. Saya tidak tahu sudah berapa tahun latihan ini ada. Banyak orang datang untuk mencerahkannya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Tetapi tidak ada yang memperoleh apapun. Tetapi sekarang itu diperoleh oleh Murongyu, dan juga menghancurkan batu besar itu, mengakhiri kesempatan mereka untuk terus memahami. Pada prinsipnya, ini seharusnya menjadi alasan untuk latihan itu, yang secara otomatis memilih master. Sama seperti harta karun, orang yang berbudi luhur berdiam. Orang-orang ini seharusnya tidak serakah terhadap Murongyu, tetapi tamak. Terlebih lagi, Murongyu memiliki hubungan yang baik dengan Dr. Genius Pei dan saudara perempuan dari keluarga Ouyang. Jika mereka ingin menganiaya Murongyu, mereka pasti akan memalingkan muka mereka kepada Dr. Genius Pei. Namun, banyak orang tahu bahwa latihan ini jelas tidak sederhana. Untuk latihan ini, bahkan mungkin untuk menyerahkan mereka kepada Dr. Pei. Mungkin bahkan Dr. Genius Pei tidak dapat menahan godaan. Seseorang berpikir demikian, dan bergegas menuju Murongyu dengan lebih cepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat seseorang mendekat dengan jahat, Ouyang Tong menatap mereka dengan marah di wajah mereka. Nona Ouyang, saya pikir Anda juga sangat tertarik dengan latihan ini. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya ingin Murongyu berbagi latihan ini dengan Anda. Saya percaya ini adalah keinginan bersama kita. Pria parubaya itu menatap Ouyang Tong dan berkata dengan ringan. Tepat sekali, yang disebut peramal memiliki bagian, kita semua pantas mendapatkan latihan ini. Seseorang berkata di sebuah antarmuka. Latihan ini milik Murongyu sendiri. Kau tidak bisa merebutnya. Jika ini kacau, jangan salahkan kami karena memalingkan wajah kami. Wajah Ouyang Yan menjadi dingin dan membunuh. Melihat penampilan Ouyang Tong, semua orang ragu-ragu. Kekuatan yang dapat menembus di sini tidak sederhana, dan secara alami mengetahui kekuatan keluarga Ouyang. Jika mereka menembak Ouyang Yan hari ini, itu akan memusuhi keluarga Ouyang. Begitu keluarga Ouyang marah, tidak ada dari mereka yang bisa menahan kemarahan keluarga Ouyang. Hei, apakah karena keluarga Ouyangmu ingin menelannya sendiri? Pada saat ini, sebuah cibiran datang dari kerumunan. Mendengar ini, hati semua orang tergerak, lalu mereka menatap Ouyang Yan dengan dingin. Kami tidak tertarik dengan teknik itu. Namun, jika kalian berani menyerang Murongyu, maka itu adalah musuh saudara perempuan kami, musuh keluarga Ouyang. Jika kalian tidak ingin mati, cobalah saja. Ouyang Tong sudah sangat pemarah saat ini. Dia bahkan berteriak dengan marah. Jika bukan karena kekuatannya yang ditekan di sini, saya khawatir dia sudah mengambil tindakan sejak lama. Sangat baik untuk mengatakannya, tidakkah kalian ingin menelannya sendiri? Semuanya, latihan ini pasti ajaib dan sangat dijaga. Apakah kalian bersedia menonton diambil oleh orang lain tanpa ingin mendapatkan sepotong kue? Keluarga Ouyang kuat, tetapi bisakah mereka melawan kita semua? Selama kita bersatu, keluarga Ouyang tidak akan berani melakukan apapun kepada kita. Jika kita tidak memaksa Murongyu untuk menyerahkan latihan itu hari ini, tidak akan ada kesempatan seperti itu di masa depan. Bahkan jika keluarga Ouyang mendapatkan latihan ini, kekuatan keluarga Ouyang akan menjadi lebih kuat. Aku yakin ada juga musuh keluarga Ouyang yang hadir. Kau tidak ingin keluarga Ouyang menindasmu sekaligus, kan? Suara itu keluar dari kerumunan, membuat saudari Ouyang Hua marah. Hanya saja mereka tidak memiliki kekuatan dan spiritualitas, dan mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Namun, aku harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang ini sangat menghasut. Saat ini, banyak orang telah dihasut olehnya, terutama para musuh keluarga Ouyang.
Orang-orang itu menatap kedua saudari itu dan saudari Ouyang dengan aura membunuh, niat membunuh terpancar. Jika ada kesempatan, mereka tidak keberatan menebas kedua saudari itu secara langsung. Apa yang harus dilakukan? Ouyang Tong menatap Ouyang Yan, dengan sedikit kekhawatiran mengalir di antara alisnya. Melihat identitas lelaki tua Pei, kita semua harus melindungi Murong Yu. Namun, menghadapi begitu banyak orang, sulit untuk melindunginya dengan kekuatan kita. Ouyang Yan sedikit mengernyit, jejak niat membunuh dari matanya. Melampiaskan amarahnya. Ouyang Tong mengangguk, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Ouyang Yan berkata sambil menarik napas. Dua gadis. Baiklah, kalau begitu orang tua itu akan pergi ke rumah Ouyang. Tiba-tiba, suara Pak Tua Pei terngiang di telinga mereka. Pada saat yang sama, tubuh pria parubaya itu diubah oleh Pak Tua Pei untuk sementara waktu, lalu berubah kembali ke penampilan semula yang ceroboh. Dr. Pei, melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan para suster tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Mereka tidak menyangka bahwa pria parubaya yang tidak mengejutkan yang selalu berada di samping mereka adalah Dr. Genius Pei. Pei tua, ternyata kamu. Seharusnya aku sudah memikirkanmu sejak lama. Ouyang Tong menggertakkan giginya sambil menatap ke arah Old Pei. Dr. Genius Pei telah berjanji untuk pergi ke keluarga setelahnya. Ouyang Yan dengan cepat meraih Ouyang Tong, karena takut dia tidak dapat menahannya. Auzu.com, sebaiknya kamu tidak mengingkari janjimu. Kalau tidak, Ouyang Tong melotot ke arah Pak Tua Pei dan bersenandung dingin. Siapapun yang berani melangkah maju hari ini akan menjadi musuhku. Setelah mendapatkan kembali identitas aslinya, Dr. Pei tidak bergerak. Hanya melirik orang-orang di sekitar, lalu berkata dengan ringan. Banyak orang berhenti. Dalam satu kata, keserakahan di hati banyak orang dicekik sampai mati. Membuat takut banyak orang kuat. Meskipun Dr. Genius Pei adalah orang yang kesepian. Namun, jika Anda berpikir dia seorang pengganggu maka Anda salah. Dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki guru dan tidak memiliki murid. Namun, pasti ada banyak orang yang telah menanggung rahmatnya di alam dewa, tetapi rahmat menyelamatkan hidup. Selama Dr. Pei menelepon, mereka yang telah menerima bantuan Dr. Pei pasti akan bergegas untuk menanggapi. Dan pasti ada banyak orang seperti ini, dan semuanya adalah orang-orang yang kuat. Kekuatan itu, meskipun tidak dapat menyapu alam dewa, tetapi masih dapat menyimpang di alam dewa. Oleh karena itu, di alam dewa, tidak ada yang berani menyinggung Dr. Genius Pei. Karena kekuatan tersembunyi Dr. Pei benar-benar mengerikan. Oleh karena itu, ketika Pak Tua Pei maju, orang-orang di sekitarnya terdiam. Namun, dimanapun itu, di bidang apapun, keserakahan selalu menguasai sebagian besar orang. Setelah ditakuti oleh Dr. Genius Pei, masih ada beberapa orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak serakah dan tamak. Dr. Pei, Murong Yu bukan muridmu, apakah kamu terlalu peduli dengan ini? Sebuah suara keluar di antara kerumunan. Selain itu, kami tidak siap melakukan apapun terhadap Murong Yu. Kami hanya ingin dia berbagi dengan kami latihan yang dia dapatkan. Ya, Dr. Genius Pei. Kami hanya ingin mendapatkan latihan itu. Pak Tua Pei melirik orang-orang di sekitarnya, wajahnya berubah dingin, latihan itu tidak ada peluangnya denganmu. Bahkan jika Murong Yu bersedia memberikannya kepadamu, kamu tidak akan dapat memahaminya. Selain itu, latihan ini sekarang milik Murong Yu. Aku ulangi, jika siapapun yang berani menyentuh Murong Yu akan menjadi musuhku. Setelah mengatakan ini, Pak Tua Pei hanya menutup matanya. Pak Tua Pei berusaha melindungi Murong Yu. Semua orang di sekitar saling memandang, jika Pak Tua Pei mencoba melindungi Murong Yu, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Tentu saja, jika mereka menyerbu, di dunia yang tidak berdaya ini, mereka mungkin juga langsung membunuh Dr. Pei. Tapi, apakah mereka berani membunuh Dr. Pei? Bahkan jika mereka dapat membunuh Dr. Pei. Namun, mereka juga dapat menjamin. Mereka yang melakukannya hari ini, bahkan jika mereka termasuk dalam kekuatan apapun, pasti akan mati. Meskipun Dr. Genius Pei telah meninggal, orang-orang yang mendapatkan keuntungan darinya tidak meninggal. Selain itu, tidak sedikit orang yang berteman dengan Dr. Supernatural Pei.
Orang-orang itu pasti akan membalas dendam untuk Dr. Genius Pei. Hanya dengan kekuatan orang-orang itu, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang melakukannya hari ini. Gemuruh. Pada saat ini, tubuh Murong Yu, yang menjadi sasaran, terus mendengar suara keras seperti guntur. Karena kekuatan di sini ditekan, Murong Yu tidak memperlihatkan napasnya. Namun, mata orang-orang di sekitar yang melihat ke arah Murong Yu penuh dengan keterkejutan. Karena saat ini ranah Murong Yu telah menembus ke ranah tahap dewa sejati akhir. Selain itu, tampaknya ranah itu masih menerobos. Gemuruh. Pada saat ini, vitalitas langit dan bumi di jurang tiba-tiba mengamuk di parit, meskipun kekuatannya ditekan. Namun, vitalitas langit dan bumi di sini sangat kaya, dan tidak ada gas beracun. Pada saat ini, vitalitas kerusuhan ini sangat gila. Semua menyerbu ke arah Murong Yu. Tubuh Murong Yu bagaikan jurang tak berdasar, melahap kekuatan-kekuatan ini dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, sebuah tornado besar terbentuk di samping Murong Yu. Anak ini sangat gila menyerap kekuatan, dan alamnya telah meroket. Meskipun Murong Yu tidak menghembuskan napas, semua orang melihat alamnya meroket dan meroket. Segera dia bergegas dari tahap tengah dewa sejati asli ke tahap akhir dewa sejati. Namun, ini belum berakhir. Mengetahui bahwa Murong Yu memiliki 3 dewa, Dr. Pei terkejut melihat bahwa selain terobosan terus-menerus dari Dewa Guntur dan Kilat, 2 dewa yang tersisa juga menerobos pada saat yang sama, menjadi semakin kuat. 3 dewa menerobos pada saat yang sama. Mungkinkah semua ini adalah alasan untuk latihan itu? Melihat terobosan Murong Yu, wajah semua orang berbeda. Dengan dukungan dari cuaca dan vitalitas seperti lautan luas, ranah Dewa Guntur dan Kilat milik Murong Yu terus menerobos, dan segera mencapai puncak tahap akhir Dewa Sejati. Hanya selangkah lagi dapat menerobos ke ranah para dewa. Namun, pada saat ini, ranah itu berhenti dan terus tumbuh. Menghentikan terobosan. Tentu saja, ini adalah apa yang telah dilihat orang lain. Faktanya, kekuatan Murong Yu masih terus meningkat. Ketuanan kekacauan, ketuanan luar angkasa. Kedua ketuanan ini awalnya hanya berada di tahap awal Dewa Sejati, dan bahkan belum berada di puncak tahap awal Dewa Sejati. Namun sekarang, dengan dukungan kekuatan yang tak ada habisnya, kedua dewa itu telah meroket. Puncak tahap awal Dewa Sejati, tahap tengah Dewa Sejati, dan tahap akhir Dewa Sejati. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ketiga ketuanan milik Murong Yu semuanya mencapai puncak tahap akhir Dewa Sejati. Kecuali Murong Yu, satu-satunya lelaki tua Pei yang tahu bahwa Murong Yu memiliki 3 dewa sedang dalam proses ini. Dia terus menatap Murong Yu dan menyaksikan terobosannya yang terus-menerus, ekspresi terkejut di wajahnya menjadi semakin jelas. Tentu saja, tidak ada yang melihat perbedaan antara Dr. Genius Pei. Karena saat ini semua orang menatap Murong Yu dengan heran. Ledakan. Segera setelah ketiga dewa mencapai puncak tahap akhir Dewa Sejati, di bawah kendali dan pengaruh Murong Yu, Dewa Petir memimpin dalam terobosan, menerobos penghalang antara para dewa dan Dewa Sejati, dan melangkah ke alam dewa. Naik ke alam dewa, mencapai alam dewa surgawi hanya dalam beberapa dekade, kecepatan ini benar-benar mengejutkan dunia. Selain itu, setelah terobosan Murong Yu, setelah mata semua orang ngeri, alamnya terus meroket. Puncak tahap awal para dewa, tahap tengah para dewa, alam dewa akhir. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. Tidak ada kekurangan yang disebut jenius dan penjahat. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang menerobos lagi dan lagi setelah terobosan. Dalam waktu setengah hari, Murong Yu berhasil menembus 4 alam kecil, dan di antara semuanya, ia juga berhasil menembus penghalang alam besar. Kecepatan terobosan seperti itu sangat mengejutkan orang lain. Anak ini benar-benar menakutkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus menerobos dan mencapai alam dewa utama dalam satu gerakan. Setelah waktu yang lama, seseorang menahan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Mungkin saja, anak ini terlalu mempesona, para jenius yang disebut-sebut itu hanyalah sampah di hadapannya. Mungkin ini karena latihan itu. Pasti karena latihan itu. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk langsung meningkatkan 4 alam kecil. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang menatap mata Murong Yu dengan lebih tajam. Semuanya serakah dan tamak.
Namun, jika mereka tahu bahwa Murong Yu lebih dari sekadar terobosan dalam ketuanan, apakah dia akan takut setengah mati? Setelah ketuanan petir berhenti menerobos, ketuanan kekacauan dan ketuanan luar angkasa juga berada di bawah pengaruhnya, menerobos satu demi satu, mencapai tahap akhir Dewa Surgawi satu per satu. Ketiga ketuanan semuanya mencapai tahap para dewa. Akhirnya, di mata semua orang yang ketakutan, kekuatan yang menyerbu seperti lautan badai berangsur-angsur menghilang. Dan kekuatan Murong Yu juga berhenti di alam Dewa Surgawi akhir. Ketiga ketuanan semuanya berada di tahap akhir para dewa, dan Murong Yu sendiri setara dengan 3 orang. Namun, superposisi dari ketiga ketuanan itu jelas jauh melampaui kekuatan ketiga dewa yang bekerja sama. Jika dipadukan dengan berbagai kekuatan supernatural dan keterampilan supernatural milik Murong Yu, kedudukannya melambung berkali-kali lipat. Setelah terobosan, Murong Yu tidak bangkit dari tanah, tetapi terus duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Terobosan keilahian dan alam adalah satu aspek. Di sisi lain, Bing Zijue, In Zijue, Dou Zijue, miliknya semuanya telah menerobos. Bing Zijue sudah berada di tahap kedua, dan berubah menjadi sayap cahaya hantu. Sekarang, itu adalah terobosan langsung ke tahap ketiga. Tentu saja, kecepatan Bing Zijue memasuki tahap ketiga jelas tidak sebanding dengan tahap kedua. Kecepatan horor telah meningkat ribuan kali lipat, yang merupakan yang paling mendasar. Selain itu, Murong Yu samar-samar merasa bahwa sayap cahaya hantu juga telah berubah. Adapun perubahan seperti apa itu, saya hanya tahu setelah menunggunya menunjukkannya. Dou Zijue juga menerobos dan memasuki tahap kedua. Peningkatan kekuatan tempur juga telah mencapai 10 kali lipat. 10 kali lipat kekuatan tempur, itu terlihat sangat sedikit, tampaknya dapat diabaikan. Namun perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini, ada metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur. Namun, peningkatannya tidak banyak, biasanya 1 atau 2 kali lipat. Yang terpenting adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempur tersebut adalah metode yang menguras potensi tubuh secara berlebihan, membakar kehidupan, dan sebagainya, serta memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda pada tubuh dan rentang hidup. Dou Zijue sama sekali tidak memiliki efek samping. Yang paling menakutkan adalah peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat. Auzu.com tentu saja, peningkatannya tampaknya tidak besar. Namun, bayangkan saja 2 orang dengan kekuatan tempur yang sama sedang bertarung, tetapi tiba-tiba kekuatan tempur seseorang meningkat 10 kali lipat begitu saja. Apakah mungkin untuk saling menyiksa dalam sekejap? Selain itu, ketika menghadapi musuh yang kuat, menerobos peningkatan kekuatan tempur 10 kali lipat tidak hanya dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, tetapi juga menghancurkan lawan secara bergantian. Selain itu, semakin tinggi kekuatannya, semakin mengerikan kekuatan tempur yang ditingkatkan. Jika Murong Yu mencapai ranah penguasa surgawi, ranah itu sudah akan menjadi eksistensi teratas di alam dewa. Jika Murong Yu telah meningkatkan efektivitas tempurnya 10 kali lipat, dapatkah dia membunuh yang mulia surgawi seperti anjing? Bing Zijue, untuk meningkatkan kecepatan, apakah itu mengejar atau melarikan diri sangat berguna? Dou Zijue, yang meningkatkan efektivitas tempur, sangat meningkatkan efektivitas tempur Murong Yu. Biarkan kemampuan menyelamatkan nyawa dan membunuh Murong Yu melonjak. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah terobosan Zai Zijue. Tahap kedua dari Zai Zijue adalah teleportasi. Perlu dicatat bahwa ruang di alam dewa sangat padat. Bahkan jika Murong Yu menguasai aturan ruang, akan sangat sulit untuk merobek kekosongan, apalagi teleportasi di ruang angkasa. Bahkan Tianzun tidak dapat berteleportasi. Dan Zai Zijue benar-benar dapat membuat Murong Yu berteleportasi, yang jelas merupakan keterampilan magis yang harus dimiliki untuk membunuh dan melarikan diri. Ketika Murong Yu mengetahui kemampuan teleportasi Zai Zijue, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Hampir tidak dapat menahan keinginan untuk mencoba kekuatan teleportasi. Namun, dia tahu itu belum waktunya. Setelah Zai Zijue menerobos ke tahap kedua, itu tidak hanya memberi Murong Yu kemampuan untuk teleportasi. Selain itu, kecocokan spasial Murong Yu dengan alam dewa menjadi lebih dekat. Dengan kata lain, jika Murong Yu ingin menggunakan tebasan spasial, guncangan spasial, dan teknik lainnya,
kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menekan semua jenis kegembiraan di dalam hatinya, Murong Yu mulai menjalankan Formation Jue yang baru saja diperolehnya. Mungkin itu adalah hubungan dari 3 mantra 9 karakter yang telah dipupuk sebelumnya. Setelah Formation Jue memasuki tubuh Murong Yu, ia langsung berhasil dalam kultivasinya. Tentu saja, itu hanya tahap pengantar. Telepati, sembunyi-sembunyi. Ketika Murong Yu melihat efek dari Zhengzi Jue, ada ledakan di kepalanya, seperti guntur di hari yang cerah. Itu tidak lebih dari sekadar telepati, Anda samar-samar dapat merasakan pikiran di hati pihak lain, dan Anda lebih peka terhadap krisis. Namun, kemampuan sembunyi-sembunyi itu melawan langit. Siluman, bukan tembus pandang biasa. Dulu, Murong Yu juga bisa menjadi tidak terlihat, dan banyak orang di alam dewa bisa menjadi tidak terlihat. Namun, itu tidak dianggap tidak terlihat, paling banter hanya bisa dianggap sebagai penutup mata. Itu hanya menggunakan beberapa cara untuk melindungi napas dan induksi. Namun, tidak mungkin untuk menjadi tidak terlihat oleh orang kuat dengan level yang sama atau orang kuat yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, atau bahkan beberapa orang dengan kemampuan penginderaan yang kuat. Namun, tidak terlihat dalam Jianzi Jue adalah tidak terlihat yang sebenarnya. Begitu Anda tidak terlihat, bahkan jika Anda berdiri di depan Anda tidak dapat melihatnya, Anda juga tidak dapat memindainya dengan pikiran spiritual. Siluman jelas merupakan kemampuan yang diimpikan oleh para pembunuh, dan bahkan semua orang menginginkannya. Bagaimanapun, manfaat dari tidak terlihat sudah terbukti dengan sendirinya. Mantra 9 karakter, setiap kata memiliki kekuatan melawan langit. Sekarang hanya 4 karakter, tidak tahu apa 5 karakter lainnya memiliki fungsi surga. Jika Anda dapat mempraktikkan ke-9 karakter, apa yang akan terjadi pada Anda? Apakah itu seperti mengendalikan 36 alam kultivasi, dan secara langsung mengendalikan alam abadi Yan Huang? Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan perlahan-lahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan metode yang menantang surga ini, tidak peduli apapun para dewa, istana peri, istana hukuman surgawi, biarkan saja mereka pergi. Mata Murong Yu berbinar. Sebelumnya, dia sedikit khawatir karena identitasnya terungkap, dan dia telah menerima Jianzi Jue di depan begitu banyak orang, tetapi sekarang dia merasa lega. Sekarang, meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka yang sangat kuat. Tetapi selama kamu membiarkannya pergi dari sini, dan kemudian kamu dapat pergi, siapa yang dapat menemukannya? Ini benar-benar mendesak, maka sembunyi-sembunyi, pelajari pembunuhan-pembunuh, sialan. Setelah memikirkannya, dia tidak dapat terus menerobos alam sekarang, dan Jizi Jue tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Jadi, dia menghentikan kultivasi dan pemahamannya, membuka matanya, dan berdiri. Pak Tua Pei, 2 wanita cantik, terima kasih. Meskipun Murong Yu sedang berlatih, dia tahu persis apa yang terjadi di sekitarnya. Karena itu, begitu dia bangun, dia memberi hormat kepada mereka dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nak, tidak ada yang berani menyentuhmu hari ini. Pak Tua Pei berkata dengan ringan. Meskipun saudari Ouyang Hua tidak berbicara, ekspresi mereka sudah menunjukkan pikiran mereka. Nak, serahkan latihan itu. Melihat Murong Yu bangun, orang-orang yang telah ditekan oleh Pak Tua Pei dan saudari Ouyang Hua akhirnya tidak dapat menahan keserakahan di dalam hatinya dan mulai berteriak. Mengapa? Kalian ingin memahami latihan itu hanya karena sampah kalian? Murong Yu menyapu perlahan, dan akhirnya wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berteriak dingin. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Bahkan Dr. Genius Pei dan saudara perempuan keluarga Ouyang di sekitar wajah Murong Yu berubah. Ketika Murong Yu mengatakan ini, dapat dikatakan bahwa dia secara langsung menyinggung orang-orang itu, dan itu tidak dapat diperbaiki. Dan ini dilakukan dengan sengaja oleh Murong Yu. Murong Yu tidak pernah menjadi orang yang sombong. Namun, sekarang dia melakukannya dengan sengaja. Orang-orang ini terlalu berlebihan. Jika di tempat lain, Murong Yu mungkin menahan amarah di dalam hatinya. Namun, di jurang yang dalam, kekuatan semua orang ditekan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan daging, siapa yang takut pada siapa? Sebelum dia mendapatkan Zhengzi Jue, Murong Yu tidak takut pada orang-orang ini. Sekarang,
Tidak hanya kekuatannya yang telah ditingkatkan, tetapi Bing Zijue juga telah membuat terobosan. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu setidaknya 100 kali lebih tinggi daripada sebelum Tian Qi hari ini. Bahkan Murong Yu yakin bahwa meskipun dia adalah orang kuat di alam Tianzun, dia akan berani melakukannya. Jika seseorang benar-benar berani melakukan sesuatu hari ini, bahkan jika itu adalah Tianzun, itu akan jatuh. Murong Yu yakin, Dr. Pei, Anda juga telah melihatnya. Anak ini sama sekali tidak memahami perasaan Anda, dan berbicara dengan arogan. Tidak peduli apapun hari ini, saya akan mengajari anak ini untuk membuatnya tahu perbedaan antara rendah diri dan rendah diri. Seorang pria menatapnya dengan tatapan membunuh. Melihat ke arah Murong Yu, dia berkata dengan dingin. Memang, anak ini terlalu sombong. Dia tidak akan tahu langit dan bumi tanpa memperbaikinya. Semua orang menatap Murong Yu dengan aura pembunuh. Di bawah kebenaran yang menakjubkan, mereka tidak bisa menyembunyikan keserakahan yang dalam di hati mereka. Melihat wajah orang-orang ini, seringai muncul di wajah Murong Yu. Di antara orang-orang ini mungkin marah karena kata-katanya sebelumnya. Tetapi Murong Yu dapat menjamin bahwa kebanyakan dari mereka serakah dan menginginkan Zizi Jue yang didapat Murong Yu. Old Pei mengerutkan kening dan menatap Murong Yu, tetapi tidak berbicara. Tetapi Ouyang Tong sedikit tidak senang. Murong Yu, apakah kamu mencari kematian? Ouyang Tong sangat kesal. Ketika Murong Yu berkultivasi sebelumnya, mereka menahan tekanan besar untuk menenangkan orang-orang itu. Dapat dikatakan telah mengejar keluarga di belakang mereka. Tetapi Murong Yu begitu sombong setelah bangun. Ceroboh dan mandiri. Hal ini membuat Ouyang Tong merasa bahwa ia telah menolong orang yang salah, dan tidak ada gunanya menolong Murong Yu, seorang anak yang sombong. Dengan kata lain, Murong Yu saat ini memberinya perasaan mendominasi dan berpura-pura. Ia merasa bahwa Murong Yu memanfaatkan kekuatan Dr. Pei dan keluarga Ouyang. 3. Aku bukan orang yang sombong atau mengandalkan diri sendiri. Ia tampaknya tahu bahwa pikiran Ouyang Tong dalam hatinya biasa-biasa saja, dan terus berkata, namun, banyak orang sekarang berpikir bahwa metode latihan yang aku dapatkan sangat terbalik. Ya Tuan, alasan mengapa aku terus meningkatkan 4 alam kecil adalah karena latihan itu. Sebenarnya, alasan mengapa aku berhasil menerobos bukan hanya karena latihan itu. Namun, jika aku berbicara dan mempercayai mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Selain itu, meskipun kalian bertiga dapat menahan mereka untuk sementara, namun, mereka sama sekali tidak. Mereka akan membiarkannya begitu saja. Bahkan jika mereka tidak melakukannya sekarang, mereka pasti akan melakukannya begitu mereka meninggalkan tempat ini. Petik 2. Dengan kekuatanku, apakah menurutmu aku dapat melarikan diri dari mereka? Ouyang Tong terdiam. Dia secara alami tahu bahwa Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kamu dapat kembali ke rumah Ouyang bersama kami, dan rumah Ouyang kami akan melindungimu. Ouyang Yan tiba-tiba berkata. Kilatan cahaya melintas di mata Ouyang Tong, dan dia menjawab, ya, kamu dapat menemui rumah Ouyang bersama kami. Mungkin kamu bersama Pak Tua Pei. Agaknya mereka tidak berani melakukannya. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan apakah mereka benar-benar berani melakukannya. Bahkan jika aku dapat mencapai rumah Ouyang dengan selamat, kau dapat menjamin bahwa tidak seorang pun di keluarga Ouyang tertarik dengan latihanku. Begitu menyebar saat ini, mungkin banyak raksasa di alam dewa akan tertarik dengan teknik ini. Pada saat itu, apakah keluarga Ouyangmu akan mampu menahan tekanan ini dan melindungiku? Ouyang Tong terdiam lagi, karena dia tidak yakin untuk menjawab pertanyaan Murong Yu. Dia sendiri tidak serakah dengan Zheng Zijue yang didapat Murong Yu. Tetapi tidak ada jaminan bahwa yang lain tidak akan melakukannya. Karena itu, aku akan mengakhiri masalah ini hari ini. Aku akan memberi mereka pelajaran yang dalam. Biarkan mereka tahu bahwa meskipun aku hanya seorang dewa, aku tidak diganggu. Aku ingin menjadi benar. Jika aku bertindak, maka aku harus menahan amarahku dan bersiap untuk dibunuh. Murong Yu membunuh, suaranya dingin, seperti es miliaran tahun, memancarkan dingin yang mengerikan. Nak, apakah kau benar-benar yakin untuk berurusan dengan orang-orang ini sambil mempertaruhkan nyawamu sendiri?
Pada saat ini, telinga Murong Yu tiba-tiba mendengar kata-kata Pak Tua Pei. Mendengarkan suara Pak Tua Pei yang penuh perhatian, hati Murong Yu menghangat. Meskipun waktu untuk bergaul dengan Pak Tua Pei tidak lama, lelaki tua yang ceroboh itu hanya tertarik padanya dan tidak memiliki niat buruk. Itu jauh lebih baik daripada mereka yang penuh dengan keserakahan dan ketamakan. Auzu.com tentu saja, jika semua ini pura-pura oleh Pak Tua Pei, tetapi sebenarnya dia tidak patuh terhadap Murong Yu, maka Murong Yu yakin bahwa Pak Tua Pei bukanlah orang seperti itu. Melihat bahwa Murong Yu tidak menjawab, Pak Tua Pei melanjutkan transmisi suaranya dan berkata, "Jika kau tidak yakin, aku dapat membawamu keluar dari sini dan meninggalkan benua beracun untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah menemukanmu." Murong Yu tiba-tiba tersenyum, "Pak Tua Pei, aku menghargai kebaikanmu. Tetapi hari ini aku tidak hanya bisa mundur, tetapi siapapun yang tahu bagaimana hidup dan mati berani melakukannya, bahkan jika dia adalah Tianzun, aku akan membiarkannya jatuh." Mendengar kata-kata percaya diri Murong Yu, Pak Tua Pei terkejut. Samar-samar, rasanya sama, tetapi ketika aku ingin memahaminya, perasaan itu menghilang. "Baiklah, jika tidak berhasil, aku akan menembak secepatnya." Pak Tua Pei berkata, tidak lagi membujuk Murong Yu. "Pak Tua Pei, tunggu kamu dan saudara perempuan Ouyang menjauh dariku." "Seberapa jauh?" Murong Yu tiba-tiba tersenyum, sangat cemerlang. "Sampah, apa yang aku katakan benar. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu ingin mendapatkan latihan dari tubuhku, silakan mencobanya." Murong Yu melirik orang-orang di sekitarnya, dan kemudian berkata dengan keras. "Ada penghinaan. Wah, kamu terlalu sombong. Tidakkah kamu hanya mengandalkan Dr. Pei yang jenius dan keluarga Ouyang?" Seseorang berkata dengan nada meremehkan. "Aku tidak akan campur tangan dalam masalah ini lagi." Pak Tua Pei melirik orang yang sedang berbicara, dan kemudian menjauh secara otomatis. Para saudari dari keluarga Ouyang sedang terburu-buru, dan Ouyang Tong melotot ke arah Pei Tua, "Aku salah paham padamu. Bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin menerima Murong Yu sebagai murid? Mengapa kau tidak peduli dengan hidup atau matinya? Anak ini terlalu sombong, dia hanyalah malapetaka. Orang tuaku ingin hidup beberapa tahun lagi." Dr. Pei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. "Kau," Ouyang Tong sangat marah. Tepat saat dia akan melanjutkan bicaranya, Pak Tua Pei melanjutkan, "Kalian berdua, jika kalian ingin aku mengunjungi rumah Ouyang, yang terbaik adalah tidak ikut campur dalam urusan anak itu. Jika tidak, akan ada konsekuensinya." Sombong. Ekspresi para saudari dari keluarga Ouyang tiba-tiba berubah. Ouyang Yan menggertakkan giginya dan berkata kepada Murong Yu, "Murong Yu, kami tidak dapat membantu dalam masalah ini, maaf." Murong Yu menoleh dan menyeringai pada kedua wanita itu. "Apakah otakmu terbakar? Kau masih tertawa saat ini?" Ouyang Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk Murong Yu. "Kau seharusnya tidak perlu khawatir tentangku, kau seharusnya khawatir bahwa para bajingan itu berani menyerangku. Orang-orang ini semua akan kupenggal. Dan kekuatan di belakang mereka, di masa depan pasti akan kuhancurkan satu persatu. Tujuan hidup Murong Yuku adalah menjadi manusia. Jika kau tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung siapapun. Aku hampir marah padamu." Wajah Ouyang Tong memerah, dan dia berjalan ke arah Pak Tua Pei dengan marah. Murong Yu tersenyum, tidak menyalahkan kedua wanita itu. Bagaimanapun, kedua wanita ini sudah menjadi orang baik yang mampu melindungi hukum untuk diri mereka sendiri sebelumnya. "Haha, Murong Yu, bukankah kau gila? Sekarang bahkan Dr. Jenius Pei dan keluarga Ouyang bukanlah pendukungmu. Aku melihat betapa gilanya dirimu." Petik 2. Ini adalah kekuatan harimau palsu yang khas. Sekarang harimau itu sudah pergi, kamu telah mengembalikan penampilanmu yang seperti semut. Untuk sementara waktu, banyak sekali orang yang mengejek Murong Yu. Murong Yu menatap semua orang dengan ekspresi konstan, "Dasar sampah, apakah orang tuamu hanya mengajarimu untuk menggunakan mulutmu? Sampah adalah sampah. Hari ini aku akan menaruhnya di sini. Jika kalian tidak takut mati, datanglah padaku. Tapi dengan risiko kalian sendiri. Mereka yang berani melakukan sesuatu padaku hari ini akan mati, dan kekuatan di belakang kalian akan diratakan olehku. Sekarang, keluarlah jika kalian tidak ingin mati." "Haha,
Murong Yu, apakah kalian mencoba menertawakanku? Hanya mengandalkan alammu yang seperti semut. Hari ini aku akan memberitahu kalian bahwa tidak semua orang bisa tersinggung. Sebuah suara dari kerumunan keluar, dan kemudian, kenalan lama Murong Yu, Ji, bergegas keluar. Ternyata itu adalah sampahmu. Aku pernah bisa membunuhmu sekali di dunia abadi, dan sekarang aku bisa membunuhmu lagi. Namun, aku penasaran. Satu-satunya yang kubunuh di dunia abadi adalah tubuh fisikmu. Jika kau harus dicincang sekarang, apakah kau masih punya kehidupan? Wajah Ji tiba-tiba menjadi suram. Dipenggal oleh Murong Yu sekali adalah aib seumur hidupnya. Dia selalu ingin membunuh Murong Yu. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia mati sekarang, dia tidak akan memiliki kehidupan lagi. Karena, pada awalnya, dunia abadi hanyalah tubuhnya dan jiwanya yang tersisa. Setelah tubuh itu terbunuh, jiwanya yang tersisa telah kembali ke tubuh ini. Ji menyeringai sambil tersenyum, siapapun dapat mengatakan hal-hal besar, tidak peduli seberapa cantik yang kamu katakan, kamu pasti akan mati hari ini. Sebelum berbicara, Ji dah menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya bergegas menuju Murong Yu dengan kuat. Di tengah jalan, sebuah tangan besi menghantam kepala Murong Yu dengan keras, ingin meledakkan kepala Murong Yu. Terlalu lambat, Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan pada saat yang sama, dia menghilang di tempat dengan goyangan sosoknya. Ji langsung terkejut, dan orang-orang di sekitar juga terkejut karena mereka melihat bahwa Murong Yu memang menghilang begitu saja. Dalam sekejap, Murong Yu menghilang lagi. Teleportasi. Pada saat ini, ide ini muncul di hati semua orang. Namun, mereka tidak percaya bahwa tidak mungkin untuk berteleportasi di alam dewa, apalagi di jurang yang ditekan oleh kekuatan ini. Dia terlalu cepat. Seseorang berpikir demikian. Tuan Muda Liga Dewa tidak lebih dari itu. Hanya karena Murong Yu tiba-tiba menghilang, kata-kata Ji tiba-tiba bergema di telinga Ji. Pada saat yang sama, napas bahaya menyelimuti hatinya. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Pada saat ini, Murong Yu bergerak. Meskipun itu bukan teknik yang hebat untuk membunuh, itu juga merupakan gerakan yang sangat kejam dalam Long Xiang Bo Ruo Gong. Karena ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan di sini, Murong Yu tidak menggunakan Douzi Jue untuk meningkatkan kekuatan tempur. Faktanya, bahkan jika digunakan, itu tidak dapat meningkatkan kekuatan tempur. Bagaimanapun, semua ini membutuhkan kekuatan sebagai fondasi. Tetapi, bahkan ini sudah cukup. Boom! Dengan kecepatan Murong Yu, Ji sama sekali tidak bereaksi, dan punggungnya sudah dipukul dengan sebuah pukulan. Meskipun tidak memiliki kekuatan dewa, kekuatan fisik Murong Yu tidak mudah untuk dilawan. Ji menyemprotkan seteguk besar darah, dan seluruh orang itu langsung dipukul habis-habisan. Di mata semua orang, tubuh Ji hancur dan itu mengerikan. Bukannya tubuh Murong Yu terlalu abnormal, tetapi tubuh Ji benar-benar buruk. Di alam dewa, hampir semua orang fokus pada pengembangan kekuatan kultivasi mereka sendiri. Meskipun basis kultivasi semakin kuat dan kuat, dalam proses ini, kekuatan terus-menerus menempa tubuh fisik, dan tubuh fisik akan menjadi lebih kuat. Namun, kekuatan ini juga terbatas. Rata-rata orang memiliki tubuh setelah menjadi dewa. Dan jika mereka tidak memperhatikan kultivasi daging, bahkan jika daging mereka lebih kuat dari tubuh dewa para dewa, mereka tidak jauh lebih kuat. Meskipun tubuh fisik Ji sedikit lebih kuat dari tubuh dewa manusia dewa. Tetapi di hadapan Murong Yu, itu tidak cukup. Tubuh Ji dapat dikalahkan dengan mudah. Oleh karena itu, dengan satu pukulan, tubuh Ji hancur dan darah menyembur deras. Mati, Murong Yu menyeringai dan memutuskan untuk mengambil operasi Ji. Dia meluncur turun, sosoknya bergetar, dan menghilang lagi. Teleportasi, 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Ini masih triknya, tetapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Sebuah pukulan dibanting keluar, dan bahkan lapisan riak muncul di kehampaan. Pada saat ini, hati Ji diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dalam sekejap, wajahnya pucat karena ngeri dan ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. Pencuri yang baik, hentikan. Pada saat ini, terdengar teriakan keras. Sesosok orang bergegas keluar dari kerumunan dengan ganas dan membantai Murong Yu. Orang di sini adalah saudara laki-laki Ji, Zhao Lifeng.
Kekuatan orang ini seharusnya telah melampaui alam Raja Surgawi dan mencapai alam Kaisar Surgawi. Kekuatan super di alam Kaisar Surga. Namun, Kaisar Surga di sini, seperti orang biasa, hanya dapat menggunakan kekuatan daging. Ia hanya dapat menyerang dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Dalam keadaan ini, bahkan jika Tianzun datang, Murong Yu tidak akan berubah warna. Kekuatanmu terlalu lemah. Melihat pemboman Zhao Lifeng, Murong Yu mencibir. Ia bahkan tidak bermaksud untuk melawan atau menghindar, membiarkannya menyerang. Namun, tinju Murong Yu tiba-tiba melaju kencang, dan meninju tubuh Ji. Boom, boom. Hampir pada saat yang sama, ketika tinju Murong Yu mengenai Ji, Zhao Lifeng juga menghancurkan tubuh Murong Yu. Namun, hasilnya sangat berbeda. Zhao Lifeng hanya merasa seolah-olah dia dihujani besi solder merah panas, dan tinjunya bergetar kesakitan. Murong Yu hanya beberapa langkah ke depan dihujani olehnya. Namun, Ji, yang terbunuh oleh pukulan Murong Yu, lebih menderita. Tidak masuk hitungan jika seluruh orang itu dipukul lagi, dan separuh tubuhnya hancur oleh kekuatan yang mengerikan itu. Sungguh menakutkan. Pada saat yang sama, Murong Yu berteleportasi lagi dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang ke depan Ji. Shen Quan tak terkalahkan, dan keluar lagi. Dengan ledakan yang keras, di mata Ji yang ketakutan, kepalanya seperti semangka busuk, dan pukulan Murong Yu meledak. Tuan Muda Liga Dewa, seorang pria kuat di alam Raja Surgawi, dibunuh oleh seorang Murong Yu yang hanya memiliki alam Dewa Surgawi. Auzu.com. Saya khawatir, ini juga Raja Surgawi pertama yang mati di tangan dewa. Penghinaan kematian yang tak tertandingi. Murong Yu, kau terlalu banyak menipu. Aku akan membunuhmu. Melihat Ji terbunuh, Zhao Lifeng dan bahkan anggota aliansi lainnya tercengang. Tuan Muda terbunuh, mereka kemungkinan besar akan dibombardir dan dibunuh oleh pemimpin Liga Dewa yang marah. Tapi sekarang satu-satunya obat yang dapat menyelamatkan hidup mereka adalah membunuh Murong Yu. Bunuh. Dengan raungan keras, semua anggota Shenmeng melompat keluar dan menyerang Murong Yu. Orang-orang Shenmeng memiliki alam yang jauh lebih tinggi daripada Murong Yu. Jika berada di tempat lain, dia pasti sudah memasuki Hetul Wushu sejak lama dan melarikan diri. Tapi sekarang, dia ingin membunuh semua orang ini. Siapapun yang berani melakukannya akan mati. Teriak Murong Yu, mengguncang tubuhnya, dan meledakkan serta membunuh orang kuat dalam aliansi tersebut. Kali ini, Murong Yu tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Sebaliknya, ia terus-menerus berteleportasi, menyerang hanya satu orang. Dengan metode teleportasi yang menantang, orang-orang dari Liga Dewa tidak dapat menyerangnya sama sekali, dan mereka bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Namun, setiap kali Murong Yu muncul, ia harus membombardir orang yang sama. Terlebih lagi, tubuhnya lebih kuat daripada siapapun di Liga Dewa. Dengan cara ini, orang-orang Shenmeng sama sekali bukan lawannya. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari aliansi kedua untuk dibunuh olehnya. Dengan yang pertama, akan ada yang kedua. Untuk sementara waktu, Murong Yu seperti hantu, muncul dan menghilang terus-menerus. Orang-orang dari Liga Dewa terus-menerus dibombardir dan dibunuh. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tubuh orang-orang dari Liga Dewa tergeletak di tanah. Dan hanya Zhao Lifeng yang terkuat yang tersisa. Namun, Zhao Lifeng tidak bersenang-senang. Sebuah lengan telah terputus oleh Murong Yu. Mematahkan anggota tubuh, atau bahkan daging, tidak fatal bagi para dewa. Artinya, itu dapat dipulihkan dengan mengonsumsi sejumlah kekuatan dewa. Namun, kekuatan itu ditekan di sini. Oleh karena itu, tangan Zhao Lifeng yang terputus tidak dapat direproduksi sama sekali. Dan di tempat ini di mana hanya kekuatan fisik yang dapat digunakan, kekuatan tempurnya turun beberapa poin dengan satu tangan yang hilang. Shenmeng tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah setengah hari, Murong Yu menghantam kepala Zhao Lifeng dengan pukulan. Sebelum terbunuh, Zhao Lifeng, seperti orang-orang sebelumnya, mengeluarkan ucapan yang kejam. Idiot, jika aku benar-benar takut pada aliansimu, aku berani membunuhmu. Aku berani membunuhmu, aku tidak takut pada balas dendam aliansi. Dan, suatu hari, aku akan membasmi aliansimu dan membunuh seekor ayam atau anjing. Murong Yu mencibir. Alam surga, Kaisar pertama jatuh.
Dibunuh oleh Dewa Murong Yu. Selama proses ini, tidak ada seorang pun di luar aliansi yang mengambil tindakan terhadap Murong Yu. Mereka ingin melihat seberapa kuat Murong Yu. Terlebih lagi, mereka benar-benar tercengang oleh teleportasi Murong Yu. Teleportasi Murong Yu sudah setara dengan menjadi tak terkalahkan. Bagaimana cara memanggil seseorang untuk bertarung? Sama seperti orang dari Liga Dewa, hanya untuk dilecehkan oleh Murong Yu. Bahkan jika Zhao Lifeng terbunuh, semua orang memandang Murong Yu dengan heran, ngeri, dan curiga. Di antara mereka, tentu saja tidak ada kekurangan keserakahan dan ketamakan. Dasar sampah, apakah kamu takut? Jika kamu takut, keluarlah dari sini. Melihat sekeliling, Murong Yu mencibir. Takut. Banyak orang memang takut. Jika di tempat lain, banyak orang yang hadir bisa meledakkan Murong Yu sampai mati dalam satu tarikan napas. Tapi di sini, bahkan jika mereka adalah kaisar surga, bagaimana dengan makhluk yang lebih tinggi? Tubuh fisik mereka tidak kuat, dan Murong Yu mungkin membunuh mereka. Meskipun mereka serakah dan mendambakan Zheng Zijue. Tetapi jika mereka tidak memiliki kehidupan, lalu bagaimana dengan memberi mereka latihan? Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin lama orang hidup, semakin sedikit mereka ingin mati. Mereka adalah tipe orang seperti ini. Namun, banyak orang yang sangat dirugikan. Terlepas dari identitas mereka, kekuatan mereka yang kuat dapat memanggil angin dan hujan di alam dewa, tetapi sekarang mereka terpana oleh dewa kecil, tidak bisakah mereka dirugikan? Mengapa? Ingin mendapatkan latihan, tetapi Anda serakah untuk hidup dan takut mati. Anda benar-benar yang terbaik dalam pemborosan. Kekuatan macam apa Anda, pemimpin kekuatan tertentu, inti tingkat tinggi dan sebagainya. Semuanya adalah pemborosan. Petik 2. Di antara Anda ada orang-orang kuat di alam kaisar surgawi, atau orang-orang kuat di alam dewa primordial atau bahkan penguasa surgawi. Keberadaan tertinggi di alam dewa ditekan oleh dewa saya hari ini. Begitu menyebar, Anda tidak perlu berada di alam dewa di masa depan. Jika Anda mengacau, mari kita menjadi kura-kura. Murong Yu mencibir, mengejek semuanya. Mendengarkan kalimat pemborosan kiri dan kalimat pemborosan kanan dari Murong Yu, semua orang di sekitarnya menjadi pucat karena marah. Di sisi lain, lelaki tua Pei dan saudara perempuan dari keluarga Ouyang terkejut ke tanah. Jika seseorang mengatakan sebelumnya bahwa seorang dewa menunjuk sekelompok semut yang berkali-kali lebih tinggi dari wilayahnya dan tidak berani menunjukkan apapun, mereka tidak akan percaya jika mereka dibunuh. Tetapi hari ini mereka mempercayainya. Murong Yu menciptakan keajaiban sensasional ini di antara para dewa. Begitu masalah ini menyebar, seluruh alam dewa akan terguncang olehnya. Nak, jangan sombong. Kamu hanya mengandalkan kekuatan fisik. Jika kamu meninggalkan parit, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Di antara kerumunan, satu orang akhirnya tidak tahan dan berteriak dengan marah. Kau harus memenggal kepalaku, aku tidak keberatan. Tapi kenapa harus menunggu sampai kau pergi dari sini? Sekarang aku berdiri di sini, menunggumu membunuhku. Keluarlah jika kau bisa, jangan bersembunyi di tengah keramaian dan menjadi kura-kura, jangan membuat bajingan kecilku memandang rendah dirimu. Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Diam, masih diam. Murong Yu hanya berdiri diam di tempat, tanpa bicara. Namun, semua orang di sekitar terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ada satu orang yang penuh amarah. Murong Yu memukul wajah mereka, dan pukulannya keras. Namun, mereka hanya bisa merontokkan gigi dan menelannya dalam perut. Mereka hanya bisa marah dan menahan tamparan keras dari wajah Murong Yu. Mereka tidak berani melawan, tidak berani maju. Karena bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam mulia surgawi tidak dapat menjamin bahwa Murong Yu dapat dibunuh dalam situasi ini. Sebaliknya, mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dibunuh oleh Murong Yu. Awalnya, kekuatan fisik Murong Yu lebih kuat dari mereka, dan ditambah dengan teleportasi, mereka bahkan tidak dapat menyentuh sudut pakaian Murong Yu, apalagi membunuh Murong Yu. Oleh karena itu, mereka mulai mengecilkan kepala mereka. Namun, itu hanya sementara. Murong Yu dapat menjamin bahwa begitu mereka pergi dari sini, mereka akan bertindak terhadap Murong Yu sesegera mungkin. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu membunuh orang-orang Senmeng, goncangannya tidak cukup. Dia harus benar-benar menghalangi orang-orang ini. Wah,
Di lingkungan khusus ini, kamu memang kuat. Kita semua mengakui ini. Tapi, apakah kamu pikir kamu lawan kami? Jika kita bergandengan tangan, kamu pikir teleportasimu masih bisa digunakan? Sebuah suara keluar, dan pada saat yang sama, kerumunan itu melonjak, dan sekelompok puluhan orang berdiri bersama dan memaksa mereka ke arah Murong Yu. Teleport. Murong Yu tidak pernah melakukan teleportasi sebelumnya, jadi banyak orang mengira teleportasi adalah taktik kata arai. Itu adalah teknik di atas batu besar. Oleh karena itu, orang-orang menjadi semakin didambakan dan serakah untuk latihan ini. Namun, dia dicekik oleh Murong Yu dan tidak bisa melakukannya. Namun, saat ini, setelah mendengar kata-kata orang itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Tidak banyak yang ada di sini, yang ada hanyalah orang-orang. Selama mereka berkerumun bersama. Murong Yu bahkan tidak punya tempat tinggal, bagaimana dia bisa berteleportasi? Jika Murong Yu tidak bisa berteleportasi, maka mereka akan bergegas maju. Bahkan jika Murong Yu kuat secara fisik dan dapat menahan serangan satu orang, bagaimana dengan 10 orang? Bagaimana dengan 100, 1000, atau bahkan lebih serangan? Murong Yu tidak tahan. Memikirkan hal ini, selain selusin orang sebelumnya, lebih banyak orang telah memaksa masa lalu menuju Murong Yu. Tempat di mana Murong Yu awalnya berada adalah ruang hampa. Namun, bagian ruang ini secara bertahap menjadi lebih sedikit. Jika kalian tidak ingin mati hari ini, berikan saja padaku. Kalau tidak, aku dapat menjamin bahwa kalian semua akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanku sebelumnya. Melihat kerumunan mendekat, Murong Yu mencibir dalam hatinya, tetapi wajahnya serius. Haha, Murong Yu, kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau bisa menjadi lawan kami semua? Seorang pria menunjuk ke arah Murong Yu dan tertawa. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan niat membunuh itu cepat berlalu, siapapun yang menembak hari ini akan mati. Pada saat ini, lelaki tua Pei dan saudara perempuan Ouyang di kejauhan tidak saling mendekat. Ekspresi khawatir muncul di wajah saudara perempuan keluarga Ouyang. Pak Tua Pei, kau benar-benar tidak keluar untuk membantu. Membiarkan Murong Yu dibunuh oleh orang-orang ini. Pak Tua Pei tampak acuh tak acuh, anak ini percaya diri, aku yakin dia bisa menyelesaikan kejadian hari ini. Selain itu, aku percaya bahwa setelah kejadian ini, nama Murong Yu akan bergema di seluruh 4 benua dan seluruh alam dewa. Pak Tua Pei, mengapa kau begitu percaya padanya? Tidakkah kau tahu bahwa metodenya tidak akan berhasil? Ouyang Tong menatap Pak Tua Pei dengan ekspresi curiga. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku percaya pada Murong Yu. Pak Tua Pei berkata dengan ringan. Dia memang memilih untuk percaya pada Murong Yu, yang merupakan semacam kepercayaan yang diberikan Murong Yu kepadanya. Pak Tua Pei, 2 wanita cantik dari keluarga Ouyang, minggir dan menjauhlah dari sini. Pada saat ini, kata-kata Murong Yu terngiang di telinga mereka. Mundur. Pak Tua Pei berkata dengan ringan, lalu dengan cepat mundur. Para saudari dari keluarga Ouyang saling memandang, dan akhirnya mundur. Haha, Murong Yu, bukankah kamu sombong dan angkuh sebelumnya? Apakah kamu takut sekarang? Apa yang kamu lakukan padanya dengan begitu banyak omong kosong? Pertama-tama kalahkan dia dan tekan dia. Bocah kekacauan ini benar-benar penuh kebencian. Setelah kejadian ini, saya sarankan kamu tidak membunuhnya. Saya akan menyiksanya selama ratusan juta tahun, biarkan dia merasakan perasaan bahwa hidup lebih baik daripada mati. Seseorang berkata dengan ganas. Jangan sia-siakan, kalahkan dia dulu, dan minta latihan itu dulu. Itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Tiba-tiba, semua orang terus mendekati Murong Yu, satu persatu, membunuh, ingin memberikan Murong Yu kepada Ling Qi. Namun, Murong Yu masih berdiri di tempat, wajahnya tidak berubah. Kematian sudah dekat sebagai kepura-puraan. Paksaan, itu bodoh dan sombong. Jika tidak diparit, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan 1 jari. Murong Yu menunjukkan senyum menghina dan menatap orang yang sedang berbicara, kamu sekarang menghancurkanku sampai mati dengan 1 jari, biarkan aku melihat. Diam. Auzu.com bahkan Tianzun tidak berani mengatakan bahwa Murong Yu dihancurkan sampai mati oleh 1 jari. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong dengannya? Tekan dia dulu. Melihat bahwa Murong Yu telah dikelilingi oleh semua orang,
wajah para saudari Ouyang di kejauhan semuanya khawatir. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa menahannya. Hanya bisa menyaksikan Murong Yu ditenggelamkan oleh kerumunan. Hahaha, tiba-tiba, Murong Yu tertawa terbahak-bahak dan tertawa sangat bebas, dasar idiot. Di antara orang-orang yang dikelilingi adalah kaisar, dewa-dewa kuno, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam surgawi. Kamu dan orang-orang lain telah bergabung untuk berurusan denganku. Ya Tuan, tidakkah kamu merasa malu? Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu sampai titik ini? Suara itu menyebar, dan wajah banyak orang memerah. Dengan kekuatan dan identitas mereka, akan terlalu memalukan untuk melakukannya. Wah, tidakkah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Apakah dewa menyerangmu dengan orang lain? Aku hanya berpikir kamu tidak terbiasa dengan hal itu, aku ingin mengajarimu. Orang yang sangat kuat dengan enggan menemukan alasan yang buruk. Ya, kami semua hanya ingin menekanmu, siapa yang telah bekerja sama. Melihat penampilan yang tidak tahu malu satu persatu, wajah Murong Yu memerah, dan dia tersipu untuk mereka. Sungguh memalukan. Sekelompok bajingan munafik, mereka tidak berani mengakuinya setelah bergabung. Kamu benar-benar sampah. Sampah terbaik, sampah. Murong Yu tertawa mengejek orang-orang ini. Mendengar perkataan Murong Yu, semua orang tidak lagi terdiam. Beberapa orang terus saja mengutuk Murong Yu dan segera menghampiri. Namun, tidak ada yang berani menyerang Murong Yu. Karena orang-orang yang mendekat semuanya menginginkan teknik milik Murong Yu. Dan begitu seseorang bergerak, orang lain juga akan bergerak, dan ini akan membunuh Murong Yu secara tidak sengaja. Pisahkan beberapa orang untuk bertindak bersama dan menekannya. Seseorang mendiskusikannya, dan kemudian mulai menyerang Murong Yu. Idiot, tidakkah kalian merasa aneh? Dengan kecepatanku, cukup mudah untuk berteleportasi menjauh dari sini. Namun, aku telah berdiri di sini dan tidak bergerak. Apakah kalian tahu alasannya? Tiba-tiba Murong Yu tertawa, dan senyumnya tampak aneh dan suram di mata orang lain. Tidak peduli apa yang kalian miliki, kalian tidak dapat melarikan diri hari ini. Mengapa aku harus lari? Mengapa kalian tidak lari? Bagaimana kalau kita menggelengkan kepala? Apakah kalian mencoba untuk menjadi lucu? Orang-orang di sekitar tertawa. Orang yang menembak telah mendekati Murong Yu. Jika aku berkata, aku dapat menarik malapetaka. Apakah kau pikir kau dapat melarikan diri? Murong Yu tersenyum. Hati semua orang berkedut hebat, seolah-olah mereka dipukul dengan keras oleh palu. Tetapi bagi semua biksu, yang paling ditakuti adalah malapetaka. Banyak orang telah meninggal di surga. Jika mereka menyebabkan malapetaka, bahkan dengan berbagai senjata sihir dan kekuatan puncak, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup. Belum lagi di sini, kamu tidak dapat menggunakan senjata sihir apapun, tidak dapat menggunakan kekuatan. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di sini. Begitu malapetaka datang, mereka pasti akan mati. Apakah kamu pikir kami idiot? Kamu dapat memprovokasi malapetaka. Sungguh lucu, kata seseorang dengan nada meremehkan. Aku tidak tahu apakah aku ini idiot. Tapi yang ku tahu adalah kalian semua sudah mati. Kesengsaraan surgawi, datanglah. Teriak Murong Yu tiba-tiba. Bergemuruh, seolah menanggapi kata-kata Murong Yu, kata-katanya belum jatuh, dan langit sudah tertutup oleh lapisan awan tebal yang menggelegar. Jie Yun, orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang telah membaca kesengsaraan surgawi, dan secara alami mengenal Jie Yun. Pada saat ini, setelah melihat Jie Yun ini, mereka hampir mati ketakutan. Untuk pertama kalinya, banyak orang berlari ke kejauhan. Siapa yang berani menyerang Murong Yu? Mari kita bicarakan tentang kehidupan yang melarikan diri. Sudah terlambat, suara Murong Yu terdengar, tetapi semua orang dijatuhi hukuman mati. Ledakan, sebuah bom yang mengerikan terdengar dengan keras dari kehampaan di atas kepala. Satu demi satu Jie Lei dengan ganas menyembur keluar dari Jie Yun, menempuh jarak ratusan juta mil. Pada saat ini, banyak orang menunjukkan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Karena, mereka semua tahu, mereka tidak dapat melarikan diri pada saat Guntur membombardir mereka. Tidak peduli kemana mereka melarikan diri, tidak mungkin untuk melepaskannya kali ini. Oleh karena itu, banyak orang telah menurunkan kecepatan untuk terus melarikan diri. Tetapi masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan masih berlari liar.
Hanya saja kesengsaraan telah mengunci mereka, dan mereka ditakdirkan untuk menjadi abu kesengsaraan. Kecuali mereka dapat berhasil mengatasi malapetaka. Namun, kesengsaraan ini bukan hanya kesengsaraan setelah Murong Yu menerobos alam dewa surgawi, tetapi kesengsaraan yang disebabkan oleh puluhan juta orang. Setelah kesengsaraan ini dipicu oleh Murong Yu, dia merasakan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan kemudian kekuatan kesengsaraan meningkat tanpa batas.